Dan ada yang lebih expert lagi, tidak hanya berbatang tapi bercabang. Bercabang. Ini ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sapganik ID. Bagi teman-teman pecintaku hidroponik dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengupdate ya perkembangan dari selada yang saya semai sejak tanggal 9 Januari, yaitu RZ Junction yang sekarang genap usia berapa ya? 4 minggu. 4 minggu berarti sekitar 28 HSS. Ya, 28 HSS. Ini terskip ya kawan-kawan. Harusnya tuh saya juga update untuk yang usia 14 HSS, tapi karena saya masih sibuk ya udah saya rangkap saja langsung ke 21 HSS karena ini ya perbedaannya nggak jauh signifikan. Kalau lompat 2 minggu tuh saya rasa ada perubahan yang sangat mencolok dari 14 ke 28. Lompat 2 minggu, selang 2 minggu perubahannya kayak apa. Jadi gini ya kawan-kawan, dari 14 HSS kemarin ini belum sampai, yang ini belum sampai keluar daripada netpot. Sekarang udah keluar, katakanlah tingginya udah melebihi netpot. Jadi mungkin butuh sehari 2 hari atau 2-3 hari akan saya lepas netpotnya semuanya untuk menggantikan ini. Nanti netpotnya saya pindah ke situ dan itu dipanen, netpotnya saya pindah, saya masukkan benih-benih yang siap di semai. Kita tengok selada lokal dari cap panah merah. Varietas Grand Rapid ini, kalau ulasan dari saya kawan-kawan mengenai selada Grand Rapid ini mungkin sangat subjektif ya dari perspektif saya sendiri. Jadi review dari saya mengenai Grand Rapid ini adalah unda-undi. Unda-undi maksudnya ya kayak beli di itu dah, membeli kucing dalam karung. Ada yang bagus, ada juga yang kurang begitu bagus. Contoh ini sudah 6 minggu, ada yang berbatang. Itu yang nggak banyak sih, cuma satu dari sekian ratus, ini cuma satu. Dan ada yang lebih expert lagi, tidak hanya berbatang tapi bercabang. Bercabang. Ini awalnya ini juga nggak tahu, saya pikir ini tumbuhnya double gitu ya, dua benih gitu. Dua benih ternyata enggak. Ini bercabang, bukan berbatang lagi tapi bercabang. Ya nggak apa-apa lah. Nah ini masih bagus, ini belum kelihatan kan ya, batangnya belum kelihatan. Ini udah mulai berbatang. Dari segi rasa, nah ini juga mau bercabang. Pertama ketiak terus bercabang. Oh ya, dari segi rasa renyah, tentu renyah. Kalau Grand Rapid ini, kalau dari segi kerenyahan dapat, tapi kalau dari tekstur, kalau dari segi teksturnya renyah dapat, tapi kalau dari segi rasa nggak bisa mengalahkan Bohemia ataupun RZ Junction ya kawan-kawan. Ya kita ketahui dari harga aja udah beda, dari produsen juga beda. Yang satunya tidak dipilah, yang satu dipilah. Dan ini varietas Grand Rapid yang memang tidak kuat atas perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Beda dengan varietas Batavia ini, Junction atau Bejo Seed, dari Bejo Seed atau dari Indoseed, Bohemia, Caipira. Kalau yang dari Bejo itu ada Anizel,
sementel, Jezebel, dan satunya apa lagi, Lilybell. Itu tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Kalau yang Green Rapid ini tidak begitu kuat ketika cuaca panas, habis itu mendung, dan mendung itu panas. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan mengenai perkembangan RC Junction. Ini adalah beda umur dari yang di situ. Nah, itu ibu saya lagi makan ayam. Ini beda seminggu dari yang di sana yang paling ujung. Paling ujung itu kan 28 HSS ya kawan-kawan. Kalau sekarang 28 HSS, yang ini sekitar 21 HSS. Kenapa berbeda? Nggak langsung satu tanam, satu usia, sekali tanam, sekali usia. Karena saya menerapkan manajemen tanam. Manajemen tanam itu berkala. Jadi ketika saya semainya berkala, pasti panennya juga akan berkala. Ini untuk menjaga ibaratnya menjaga kita terhadap konsumen, ketersediaan stok terhadap konsumen. Jadi ibarat kata kalau ya kemarin jualan sekarang kok nggak ada gitu kan, pasti ditanyakan sama konsumen. Terus kayak ya ini masalah kalau nggak pakai atap, resiko ya. Ininya terlalu gampang patah kalau kena deburan hujan yang sangat lebat. Nah, ini perlu dibantu biar nggak, kalau lengket ke rock wool pasti besoknya berjamur, dan sayang banget kalau berjamur nanti bisa lumut, berjamur, busuk, dan mati. Nah, ini juga ini yang contoh ya kawan-kawan. Kalau sudah patah kena air hujan yang kencang, yang cepat, dan intensitasnya besar, kayak gini, patah, habis itu busuk, nempel di rock wool, busuk, dan mati. Nah, ini contoh. Ya, ini udah daun sejati sih, daun ketiga dan keempat, tapi ya nggak masalah lah, udah layu juga. Nah, ini robek. Ini hujan kemarin nih. Iya, hujan kemarin robek. Ini juga udah robek karena ya nggak kuat. Tapi kalau udah besar, katakanlah seminggu lagi atau 2 minggu lagi, nanti pasti diterpa hujan pun nggak akan robek karena udah kuat. Untuk hama sekali lagi ya, nggak banyak, nggak sebanyak sawi. Kalau hama mungkin cuma ada ini apa ya, ulat. Cuma ada ulat yang juga nggak banyak. Paling satu tanaman tuh saya nemuin satu gitu. Satu tanaman satu ulat, dan makannya pun nggak sadis kalau di sawi. Kalau di sawi satu ulat tuh langsung habis pucuk daunnya. Tapi kalau selada ini cuma yang dimakan bawahnya, tapi yang atas masih utuh. Kadang cuma dikrikitin yang bawahnya aja kayak ini. Krikitin yang bawahnya, tapi yang atas kadang nggak sampai tembus. Kayak ini tembus kan, yang ini, tapi yang sebelahnya ini nggak tembus. Ya at least toleransi lah ulatnya makan. Ya itulah resiko tanpa atap ya kawan-kawan. Jadi walaupun tanpa atap tetap bisa, tapi resikonya itu kalau hujannya terlalu deras, daun akan sobek. Kalau ada juga yang tertekuk, ya, mau nggak mau harus dibantu tanamannya. Kayak gini. Sayang kalau daunnya nggak dibantu untuk berdiri lagi agar kena sinar matahari, karena ya hitung-hitung membantu per proses fotosintesis lah, walaupun nanti nggak maksimal, tapi intinya masih lah membantu daripada dibiarkan busuk ya kan, sayang. Dan resiko lainnya nggak pakai atap itu adalah jamur.
ketika banyak hujan, saya ambil contoh yang mana ya, ketika terlalu banyak terkena hujan itu daun akan berjamur, khususnya jamur daun Jawa, jamur mata kodok. Ini nggak terlalu kelihatan mana ya. Biasanya itu menyerang daun-daun yang bawah, yang paling tua, terutama yang mepet-mepet ke paralon saya seperti ini. Ini masih belum banyak, nggak terlalu banyak sih. Kita cari lagi ya jamur mata kodok. Nah, biasanya yang bawah-bawah ini satu titik-titik ini yang tengah-tengah gosong ini pasti kena jamur, dan pasti kan bulat-bulat gitu kan. Kalau kekurangan unsur hara saya pikir enggak, kekurangan EV juga enggak. Karena saya pakai EV EDA yang kuat sampai ppm lonjakan pH 10, dan ini yang tengah-tengah ini. Nah ini yang tengah-tengah ini adalah jamur mata kodok. Jujur ini saya biarkan walaupun terkena jamur mata kodok, karena ketika saya panen pasti bagian bawah ini akan saya hilangkan karena tidak cantik ketika diterima oleh pelanggan. Ya saya pikir segitu aja update dari saya mengenai perkembangan selada RC Junction 28 HSS 4 minggu semenjak semai. Sekian video ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.